Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara rapat pada siang hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang turut dan taat sampai ke yaumil akhir. Agenda rapat pada pagi hari ini akan membahas mengenai konsep penjualan perusahaan yang menurun sangat drastis. Untuk memulai rapat, kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Bapak Reval selaku pimpinan perusahaan. Kepada Bapak Reval, saya persilakan. Selamat siang anggota rapat sekalian. Siang. Terima kasih telah menghadiri rapat kali ini. Rapat kali ini sangat penting bagi kemajuan perusahaan kita karena setelah terkonfirmasi pada laporan omset penjualan, kita mengalami penurunan yang sangat drastis pada bulan yang lalu. Untuk itu rapat pada hari ini untuk menaikkan omset penjualan. Oleh karena itu saya meminta kepada saudara untuk memberikan informasi masukan bagaimana strategi yang baik untuk menaikkan omset penjualan kita yang telah turun ini. Terima kasih atas sambutan yang Bapak Reval berikan. Selanjutnya kepada Ibu Latifah selaku bagian keuangan harap membacakan laporan keuangan. Saya persilakan. Omset bulan lalu menurun drastis jika dibandingkan dengan bulan lalu, dan saya setelah melakukan pengamatan ternyata pada bulan lalu keuntungan perusahaan kita hanya mendapatkan 60% saja. Jika tidak memperbaiki itu semua, kualitas layanan akan dikhawatirkan akan semakin turun keuntungan dan jumlah peminatnya. Dan pada bulan lalu perlengkapan dan peralatan sebesar 100 juta, biaya tersebut terpakai sebesar 90 juta, tersisa 10 juta. Pendapatan penjualan dari bulan lalu hanya mendapatkan keuntungan 60 juta dan perusahaan kita mengalami kerugian sebesar 40 juta. Baik, terima kasih kepada Ibu Latifah yang telah membacakan laporannya. Selanjutnya kepada Ibu Dinda selaku manajer pemasaran untuk membacakan laporannya. Saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan strategi pada bulan-bulan yang lalu. Jadi bulan yang lalu kita menggunakan strategi pemasaran menggunakan diskon kepada pemborong. Setiap 3 produk gratis 1 sepatu. Namun setelah pesaing mengetahui strategi yang dilakukan kita, mereka menjadi lebih memberikan bonus besar-besaran kepada pembeli. Ya pada intinya kita memang kalah saing cukup. Baik, terima kasih atas laporannya kepada Ibu Dinda. Selanjutnya kepada Ibu Amel selaku manajer produksi untuk membacakan laporannya. Saya persilakan. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan omset pada bulan lalu. Salah satunya, faktor utamanya terletak pada kualitas pelayanan dan kemudahan pembeli. Baik, terima kasih kepada Ibu Amel atas laporannya. Selanjutnya kepada Bapak Revaldi, saya persilakan untuk memberikan tanggapan terhadap laporan yang dibacakan para anggota peserta rapat sekaligus sesi tanya jawab dan pengajuan pendapat pada para peserta rapat. Saya persilakan. Saya akan bertanya kepada manajer produksi, faktor apa sajakah yang menyebabkan omset penjualan kita menurun pada bulan ini? Ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, faktor utamanya terletak pada kualitas pelayanan dan kemudahan pembeli. Terima kasih. Pertama saya akan meminta kepada manajer produksi penjelasan yang lebih rinci maksud dari kekurangan tersebut. Ya, untuk faktor kualitas terletak pada sebuah revisi dari 100% sepatu ditemukan kegagalan produk sekitar 20%. Dan untuk pelayanan serta kemudahan pembeli, banyak konsumen yang merasa tidak puas karena barang yang dikirim tidak tepat waktu. Yang kedua, setelah saya memahami penjelasan dari manajer produksi, berarti ada yang salah dari karyawan yang memproduksinya. Nah, menurut manajer personalia, bagaimana kinerja karyawan selama ini? Ya, sebenarnya banyak karyawan yang tidak masuk bekerja semaunya. Padahal pihak personalia sudah berusaha memperingati mereka. Saya akan membuat peraturan yang lebih kuat dan tegas lagi. Kemudian karyawan yang kurang produktif akan diberhentikan. Selanjutnya karyawan akan merekrut karyawan baru yang lebih ahli.
Izin bertanya Pak, menurut saya strategi yang disampaikan oleh manajer personalia kurang efisien mengingat keuangan sedang mengalami penurunan. Karena untuk merekrut pegawai baru membutuhkan banyak biaya dan juga akan memakan banyak waktu. Untuk hal ini, jika mana karyawan yang kurang produktif mendapatkan pelatihan sesama 1 periode. Mohon maaf Bu, jika sudah dilakukan pelatihan tetapi masih ada saja karyawan yang tidak patuh aturan dan produktivitas tidak berubah serta berakibat rugi bagi perusahaan, bagaimana? Nah, jadi untuk menghindari hal itu, maka kita harus sebisa mungkin membuat karyawan menjadi lebih membantu dan menghasilkan produk agar tidak menghasilkan kegagalan. Dan jika karyawan yang masih tidak ada perubahan, barulah kita merekrut pegawai baru. Ya, saya setuju dengan manajer produksi. Bagaimana Pak pendapat rekan-rekan yang lain? Apakah setuju? Dari pernyataan tersebut, bagaimana strategi pemasaran agar kita dapat menaikkan omset? Baik, saya akan menjalankan strategi pemasaran untuk meningkatkan omset perusahaan seperti memberikan penawaran yang heboh dalam bentuk booking order dan menggunakan jasa periklanan supaya produk dengan segenap promo diskon kita lebih dikenal lagi. Maaf Bu, saya kurang paham dengan booking order, bisa tolong dijelaskan kembali? Ya, jadi booking order itu kita memberikan penawaran kepada konsumen, khususnya kepada para pemborong berupa diskon yang lebih tinggi lagi. Namun dengan syarat pemesanannya harus dalam skala besar, serta kita akan mengajukan DP sebesar 30%. Tetapi strategi ini kita ambil hanya berlaku untuk sepatu gaya saja, karena mengingat sisa produksi bulan lalu emang tersisa sangat banyak. Jadi untuk booking order ini kita akan mengurangi volume produksi sepatu gaya dan akan menjualkan kembali hasil dari produk sepatu gaya yang lalu. Karena saya yakin strategi ini tidak akan membuat kecewa karena masih banyak produk yang masih baik dan tidak ada kecacatan. Bagaimana? Iya, saya paham. Maaf Bu, setelah saya mempertimbangkan pendapat Ibu, saya selaku manajer produksi mengambil keputusan untuk sementara waktu akan memperhentikan produksi sepatu gaya dan untuk sepatu sekolah dikendalikan. Interupsi Pak, tadi menurut Ibu Dinda untuk strategi yang akan dihasilkan ada 2, yaitu booking order dan jasa periklanan. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dinda? Baik, jasa periklanan yang kami lakukan yaitu melalui televisi karena zaman sekarang semua kalangan, nah termasuk pelajar juga, televisi itu sudah menjadi tontonan setiap hari. Bagaimana? Menurut saya, media periklanan dalam perusahaan tersebut harus melalui iklan yang skala kecil seperti media sosial, koran, dan lainnya. Karena melalui jasa periklanan yang telah disebutkan oleh Ibu Dinda terlalu besar, karena mengingat kondisi keuangan perusahaan kita yang sedang krisis. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Pihak kami akan melakukan strategi pemasaran periklanan dalam skala kecil se-efisien mungkin. Dan satu lagi, tadi kan berdasarkan laporan dari manajer produksi bahwa ada kegagalan produksi kita sebesar 20%. Nah, bagaimana jika produksi itu kita perbaiki lagi? Dan pihak pemasaran akan melakukan semacam cuci gudang dan memberikan harga yang murah. Karena sayang jika produksi tersebut terbuang begitu saja. Bagaimana? Bagaimana untuk yang lain? Ya, setuju. Ya, setuju. Dari 2 jenis produk perusahaan kita, produk jenis manakah yang lebih dominan laku di pasaran selama ini? Baik, sesuai analisis dan survei kami dari 7 pasar pemetaan dan wilayah konsumen, ternyata sepatu sekolah lah yang banyak peminatnya. Untuk itu kami menambahkan strategi agar memindahkan 2 wilayah yang berpotensi peminatnya kurang ke daerah Tasikmalaya untuk utara yang memang lebih banyak lembaga pendidiknya. Dan mengingat 2 bulan ke depan lagi masa-masanya penerimaan siswa baru dan memulai masuk ajaran baru. Terima kasih.
Saudara sekalian, terima kasih atas usulan, saran, serta pendapatnya yang telah kalian berikan. Demikian rapat pada hari ini. Mohon kerjasamanya, semoga kita dapat menaikkan omset penjualan yang akan datang. Dan selamat bertugas kembali. Baiklah, untuk kesimpulan pada rapat resmi hari ini, untuk meningkatkan omset perusahaan, kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk produk perusahaan dengan cara booking, order, dan jasa periklanan. Kemudian kita juga perlu meningkatkan para kerja karyawan agar dapat lebih produktif dalam pembuatan produksi dengan cara pelatihan atau training. Semoga rapat pada hari ini bermanfaat untuk kemajuan perusahaan pada kedepannya. Rapat kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You take some music.